Halo semua, perkenalkan saya Indah Lestari dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Di video ini saya akan membahas mesin yang paling banyak dipakai pada kendaraan sekarang, yakni mesin bensin 4 tak. Mesin ini menjadi pilihan utama kendaraan, terutama kendaraan roda 2. Hal ini berkaitan dengan siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang menggambarkan cara kerja mesin bensin. Siklus ini terdiri dari 4 langkah utama, yakni kompresi, pembakaran atau pemasukan panas, ekspansi, dan pembuangan. Proses-proses ini terjadi di dalam silinder mesin. Mesin bensin ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Nikolaus August Otto pada tahun 1876. Mesin ini diciptakan untuk menjadi solusi utama mengurangi penggunaan bahan bakar batubara yang digunakan pada saat itu. Mesin bensin ini merupakan mesin dengan pembakaran dalam yang dapat dinyalakan dengan bahan bakar cair seperti bensin atau etanol. Dari segi efisiensi termal, mesin pembakaran dalam punya efisiensi yang lebih bagus karena panas yang dihasilkan itu terisolasi di dalam ruang tertutup sehingga bisa lebih maksimal untuk dikonversi ke energi mekanis. Lalu seperti apa? Detailnya mesin bensin itu punya 4 proses dalam satu siklus. Itu terdiri dari proses hisap, kompresi, usaha, dan buang. Hebatnya, semua proses tersebut terjadi di dalam satu komponen silinder. Ini adalah blok silinder. Komponen berbentuk tabung silinder ini berfungsi sebagai tempat terjadinya semua proses di dalam mesin bensin. Di dalam silinder terdapat piston. Piston adalah komponen yang mengatur volume silinder. Dengan bentuknya yang memenuhi ruang silinder, pergerakan piston mampu mempengaruhi volume silinder. Jadi ketika posisi piston ada di bawah, volume silinder besar. Nah, ketika piston di atas, volume silinder kecil. Lalu di bawah piston terdapat mekanisme engkol. Mekanisme ini terdiri dari batah penghubung antara poros engkol. Kedua komponen ini dapat mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak rotasi. Nah, jadi seperti inilah putaran pada mesin berawal. Semua berasal dari piston yang bergerak naik turun. Lalu pergerakan tersebut dikonversi menjadi gerak rotasi oleh mekanisme engkol untuk kemudian rotasi tersebut disalurkan hingga ke roda. Sementara di bagian atas terdapat head cylinder. Kalau dilihat sekilas, head ini berfungsi layaknya tutup untuk menutup bagian atas silinder. Namun, perlu diperhatikan kalau head ini punya 2 katup dan 1 slot untuk busi. Kedua katup ini, yang satu buat memasukkan material pembakaran dan satunya buat membuang gas sisa pembakaran. Sekarang pertanyaan, apa yang membuat piston mampu bergerak naik turun? Ini terjadi akibat adanya pembakaran yang berasal dari campuran udara dan bensin, yang hasil dari pembakaran tersebut berupa energi yang digunakan oleh piston untuk bergerak naik turun secara terus-menerus. Untuk menciptakan pembakaran itu perlu 4 proses seperti yang kita bahas pada awal tadi. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap adalah proses di mana material pembakaran, yakni campuran udara dan bensin, dimasukkan ke dalam mesin. Langkah ini berlangsung ketika piston bergerak ke bawah. Itu akan memperbesar volume silinder, sehingga akan menyedot material pembakaran dari intake manifold. Di saat yang sama, katup hisap terbuka. Lalu, kenapa katup hisap bisa terbuka? Itu akan kita bahas nanti. Ini ada mekanismenya, tapi sekarang kita selesaikan siklus mesin 4 tak ini. Setelah piston sudah sampai ke bawah, katup tertutup. Posisi di dalam silinder sudah terisi oleh material pembakaran. Kemudian lanjut ke proses kedua, yakni langkah kompresi. Pada langkah kompresi, kedua katup di kepala silinder akan tertutup dan piston bergerak naik. Pergerakan piston akan memperkecil volume silinder, di mana di dalam silinder ini sudah terisi oleh material pembakaran, sehingga material pembakaran terkompresi. Gas yang sudah terkompresi ini terakumulasi pada ruang sempit di dalam kepala silinder yang kita sebut sebagai ruang bakar.
Gas ini punya tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga percikan api sekecil apapun sudah cukup untuk meledakkannya. Lanjut ke langkah ketiga, yakni langkah usaha. Pada langkah ini, busi menyala. Nyala busi akan meledakkan gas yang sudah terakumulasi di ruang bakar. Hasil dari ledakan gas tersebut berupa gaya ekspansi yang mendorong piston untuk bergerak ke bawah. Lalu langkah keempat adalah langkah buang. Ketika piston sudah terdorong karena gaya ekspansi, dorongan tersebut akan memberikan momentum pada proses engkol, sehingga ketika piston sudah terdorong sampai ke bawah, piston langsung bergerak naik lagi. Nah, saat piston gerak naik, katup buang terbuka. Gerakan piston yang naik ini akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke saluran knalpot. Setelah itu siklusnya diulangi lagi. Dari langkah hisap, kompresi, combustion atau usaha, buang, dan seterusnya. Jadi, mesin bensin menghasilkan energi dari proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang tertutup. Meski itu terjadi di ruang tertutup, pembakaran tersebut dapat terjadi karena ada oksigen yang didapat dari saluran intake, lalu bensin yang diinjeksikan oleh injektor ke dalam aliran udara dan api yang berasal dari percikan busi. Siklus pembakaran tersebut terjadi secara berurutan di dalam silinder. Piston berperan untuk merekayasa volume silinder agar keempat proses dapat terjadi secara berurutan. Selain itu, katup yang terbuka dengan timing yang pas juga menjadi faktor penting agar siklus pembakaran dapat terjadi. Nah, kedua katup ini ternyata digerakkan oleh putaran dari poros engkol itu sendiri. Tepatnya ada sebuah rantai yang menghubungkan antara poros engkol dengan poros yang ada pada katup. Mekanisme ini membuat kedua katup selalu terbuka dan tertutup dengan waktu yang pas, sehingga mau poros engkol memutar sekencang apapun, kedua katup ini akan membuka dengan waktu yang selalu menyesuaikan. Nah, ini merupakan penjelasan dari mesin bensin 4 tak.